Tadi ada pertanyaan Mas dari video editing. Halo Mas B, ini banyak alumni animasi. Gimana kualifikasi karya yang diminta Mas? Diminta siapa nih? Oleh Soh Entertainment kali ya? Oh, yang untuk apa? Untuk rekrutmen ya? Ya. Maksudnya gini, sebetulnya sih bukan harus gimana kualifikasinya, tapi lebih ke kalian bisa bikin apa. Nah, kalau kalian sudah pernah bikin sesuatu kan, yang kita perlukan demorel atau showreel itu sesuatu yang kalian pernah bikin gitu aja sih. Jadi bukan masalah kualifikasi, tapi lebih ke misalnya mau ngelamarnya apa dulu nih. Kalau mau ngelamarnya 2D, berarti contoh-contohnya juga 2D dong. Jangan sampai misalnya kalian mau ngelamarnya 3D tapi contohnya 2D, atau mau ngelamarnya 3D tapi contohnya cuma 2D gitu loh. Jadi maksudnya kalau kualifikasi sesuai sama bidang yang mau kalian lamar gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen ngelamarnya bagian editing, ya kalian kasih contoh link film-film yang pernah dikerjakan, nggak harus animasi, tapi juga film apa? Film live. Biasanya kita akan lihat, oh ternyata kalian bisa ngedit, bisa motong, bisa apa? Bisa merapikan film dan lain-lain. Kalau misalnya maunya ke konsep desain, ya mau nggak mau kan kalian bikin contoh gambar-gambar, misalnya apa? Mau karakter, mau environment, mau desain, mau dan lain-lain. Intinya sesuai dengan apa yang kalian mau tuju gitu ya. Ini yang siapa? Namanya video editing. Iya Mas. Ya ada. Enggak Mas, ada pertanyaan berikutnya tuh Mas. Silakan dibaca Mas. Dari Ari Senpai. Saya bacain ya Mas. Selamat pagi Sensei dan kelas kreatif semua. Saya ingin bertanya tentang IP. Misalnya saya sudah bikin karakter, sudah saya daftarkan Haki, kemudian saya kembangkan karakter tersebut lebih variatif. Apakah saya harus daftar lagi ke Haki? Oh, ya, terima kasih banyak Mas Ari Senpai. Jadi gini, kalau misalnya apa ya, karakter kita pada saat setelah didaftarkan Haki kan dikembangkan lagi kan. Nah, pada saat perkembangannya ini tidak terlalu berubah dari bentuk asal, sebenarnya nggak ada masalah, nggak harus kita daftarin lagi. Nah, kalau lebih kembangan karakter lebih variatif, misalnya ada tambahan segala macam, tambahannya itu nanti bisa didaftarkan lagi kalau memang ngetop. Tapi sementara kalau belum minimal dengan karakter pertama yang sudah didaftarkan kan itu bisa dikembangkan dulu. Nah, kalau memang perkembangannya bagus dan ternyata nambah karakter lagi, seperti tadi kan tahu-tahu saya bikin karakter lagi yang Tawaji itu belum didaftarkan karena memang karakternya belum ngetop. Cuman sebetulnya nggak ada masalah sih. Jadi kalau sudah didaftarkan Haki, nanti kalau bikin lebih variatif, boleh aja kalau memang mau dimasukkan ke daftar Haki lagi. Kalau enggak, ditunggu sampai dengan kira-kira sudah layak dan udah ngetop, udah banyak yang pesan, nah silakan langsung daftarin lagi gitu ya. Jadi biasakan untuk kalau kita bikin kerjaan direvisi ya udah nggak ada masalah. Jangan kalau anak sekarang kan udah bikin bagus-bagus direvisi ngomel gitu loh. Kan gue udah bikin gini-gini ya, namanya juga pekerjaan orang banyak ya Mas. Kita kan harus teamwork gitu loh. Thank you banget jawaban pertanyaannya. Lanjut lagi ya, Galaxy A5. Aplikasi apa saja yang harus dikuasai oleh seorang animator? Sebenarnya kalau aplikasi, maksudnya apa, software ya? Jadi kalau software ini sih gini, sebetulnya nggak ada masalah mau apapun, karena kayak zaman sekarang kan software itu nggak harus, misalnya aku cuma bisa Flash. Nah kalau di kantornya nggak pakai Flash, terus kita nggak bisa kerja dong. Jadi kebetulan Flash ini kan sudah bubar, digantikan oleh Adobe Animate. Kalau kalian pernah belajar Adobe Animate, walaupun nanti menggunakannya Toon Boom Studio maupun Toon Boom Harmony, kita tetap akan bisa dan mudah kok pindahnya. Jadi tinggal kayak ngecek template-nya gimana, nanti kita nyoba beberapa hari juga bisa kok. Jadi sebetulnya kalau ditanya software apa aja yang harus dikuasai sih, sebetulnya menurut saya software apapun yang digunakan. Jadi mau belajar 2D ya cari software 2D, mau belajar 3D ya cari software 3D. Nah kebetulan kalau di SO ini perlunya yang bisa pakai Maya. Cuman Maya kan untuk animate.
Kalau kalian ternyata ingin masuknya ke modeling tuh nggak harus pakai Maya kan, pakai apapun bisa tinggal di convert ya. Jadi jawabannya itu ya. Saya punya beberapa portfolio animasi tapi pengerjaannya menggunakan Cinema 4D. Gimana ya kalau melamar? Ya nggak ada masalah kan, cuma contoh. Selama minimal misalnya HP ini Mas atau Mbak ya. Maksudnya misalnya mau dikirim dan kemudian ngelamarnya bidang apa, kan itu contoh kita nggak nanya mengerjakannya menggunakan apa gitu. Tapi nanti kalau misalnya mau kerja di SOK, kebetulan kalau mau kerjanya jadi animator 3D, mau nggak mau harus bisa Maya. Untuk yang pekerjaannya misalnya modeling, itu nggak masalah pakai Cinema 4D atau pakai apapun. Nah, intinya pada saat kalian melamar, contohnya mau pakai apa nggak ada masalah, tapi setelah melamar kan kalian nanti bakal dikasih pekerjaan untuk tes. Nah, pekerjaan untuk tes ini harus sesuai dikerjakan pakai software yang digunakan di kantor. Itu aja ya. Lalu Raul Sian, apakah di SOK untuk rekrutmen memilih standar gaya gambar atau animasi ya? Sebenarnya kalau yang ini lebih ke konsep berarti ya. Kalau ke konsep berarti sebetulnya nggak ada masalah sih mau gayanya seperti apa. Justru yang penting seorang 2D konsep baik karakter, environment maupun konsep untuk desain itu sebaiknya justru bisa memiliki berbagai macam gaya atau style. Jadi misalnya kita lagi dapatnya gayanya anime, ya mau nggak mau kan kalian bikin yang gaya anime. Atau ternyata dapatnya yang chibi, yang kayak film-film animasi buatan Korea semua. Atau juga yang gayanya superhero. Jadi sebetulnya nggak ada masalah sih. Kalian mau punya gaya gambar apapun, cuman sebaiknya kalau melamar bisa lebih dari satu macam gaya atau style gitu ya. Supaya nanti kalau kita dapat proyeknya ternyata tidak seperti style yang kalian bikin, kan kalian yang nggak stres gitu ya. Oke, selamat pagi, mau nanya, dalam buat karakter animasi apa diperlukan riset agar bisa diterima pasar, misalnya karakter hewan kayak anak-anak di suatu negara. Oh, bener banget Mas Deka ya. Jadi amat sangat penting semuanya menggunakan riset dan survei. Maksudnya gini, misalnya tadi karakternya bentuknya. Jadi kalau mau misalnya tadi kan aku sempat bikin yang bentuknya anjing sama kucing. Kemudian untuk Mas Dimas, halo Mas Dimas, apa kabar? Selamat pagi Mas B, saya Dimas dari Bandung, mau tanya seputar animation Bible. Saya lagi nyari tahu soal animation Bible. Kalau menurut Mas B gimana sama animation Bible itu? Isinya harus gimana? Oh, sebenarnya gini, ini ada dua macam. Kita biasanya menyebut animation Bible itu adalah semua bahan atau panduan yang bakal digunakan pada saat kita membuat animasi. Misalnya animasi 2D kan. Animation Bible-nya adalah karakter desain tampak dari depan, samping, belakang, tiga tempat, dan berputar. Lalu karakter tersebut bentuk posenya seperti apa, facial expression-nya seperti apa, perhitungan frame by frame-nya setiap karakter, misalnya dia lebih cepat atau lebih pelan, atau cara nengok, cara ketawa, dan seterusnya itu masuk dalam animation Bible. Nanti termasuk properti, warna, RGB-nya seperti apa, kemudian background-nya, lalu peralatan, dan lain sebagainya yang digunakan dalam sebuah produksi animasi disebut animation Bible. Mungkin kalau dibalik Bible animation berarti animasi dari buku Bible atau buku pegangan dari agama Nasrani kan disebut Bible. Jadi kalau itu sih berarti animasi tentang sejarah cerita buku Bible ya. Nah, kalau di sini kalau menurut saya animation Bible itu maksudnya bahan yang digunakan sebagai standar untuk membuat animasi. Jadi kalau ditanya isinya harus bagaimana dan apa saja, kan iya. Semua perlengkapan yang akan dikerjakan animasinya, termasuk apa yang boleh dan tidak. Jadi misalnya kita mau bikin mau bikin karakter, contohnya SpongeBob. SpongeBob itu warnanya harus begini, kalau pagi begini, kalau siang begini, kalau malam ada warna birunya, RGB-nya ini. Itu masuk semua dalam Bible. Terus tadi ya, facial expression-nya gimana, ketentuan jumlah frame-nya gimana, sama misalnya mata dan hidungnya tuh jaraknya segini. Jadi kalau dia lagi berekspresi,
ini nggak boleh dan ini boleh gitu ya. Itu masuk ke dalam semua yang disebut dengan Animation Bible. Oke. Pernah menggabungkan 2D dan 3D buat film animasi nggak, Mas? Ada contohnya waktu itu sempat wawancara sama siapa namanya? Didi Tikus. Jadi waktu itu kita syutingnya kosong, tapi ada temen yang kayak jadi dalangnya Didi Tikus. Dia cuma pakai apa ya? Pakai boneka yang kepalanya udah patah, dipegangin. Jadi misalnya saya ngomong, saya harus ngadep boneka itu, terus di-shoot lagi yang tanpa boneka. Jadi nanti hasil syuting saya dipasang 3D-nya seolah-olah interaksi. Jadi sebenarnya pada saat menggabungkan ini sebenarnya gampang banget sih. Cuman mungkin kalau belum pernah, kayaknya kita bingung ya. Tapi nanti biasanya kalau mau syuting animasi campuran 2D maupun 3D dengan live, pasti kita akan disediakan tempat untuk menentukan dia itu ada di mana, tingginya seberapa, menghadap kemana dan seterusnya. Atau pakai green screen, atau pakai screen yang udah ada tombol-tombol untuk menentukan ketinggian karakter dan lain-lain. Nanti pas edit itu dirubah atau ditambahkan animasi. Oke, itu buat Samuel Saksono. Kemudian buat Riana, apa yang harus dipelajari untuk memperkuat solid drawing kita, Mas? Agar lebih konsisten saat buat animasi frame by frame. Solid drawing itu kan sebenarnya gambar karakter nggak kelihatan flat gitu ya. Karena biasanya kan kalau kita ngedesain cuma tampak depan, padahal karakter itu harus bikin tampak depan, samping, belakang 3/4 kanan, 3/4 kiri, 3/4 belakang kanan, kiri. Jadi paling nggak ada 8 gambar supaya karakternya bisa berputar. Nah, kalau sudah 8 gambar diam, itu kan udah termasuk solid drawing. Nah, kalau untuk bergerak, jadi cari aja referensi atau misalnya pakai boneka kayu yang bisa ditekuk-tekuk ya. Misalnya contohnya kayak gini. Ini kan tangan ini bisa ditekuk-tekuk. Jadi supaya gambar kita tidak flat dan terlihat solid, justru cari aja boneka atau manekin atau apa untuk kita lihat, atau paling nggak kita cari referensi misalnya dari film live atau segala macam, kita pause baru kita sketch. Nah, itu itu ya Mbak ya. Oke, halo Mas W. Oh, Pak Mardi, apa kabar Pak Mardi? Tadi lupa belum ganti. Oh, yang namanya video editing itu Pak Mardi. Oke. Terima kasih banyak Pak Mardi. Kalau work from home nanti gimana prosedur dan persyaratan yang ditentukan? Sekarang kan lagi lockdown. Iya benar banget. Di kantor juga work from home semua kok. Intinya sih gini, biasanya masing-masing studio animasi itu punya sistem yang berbeda. Kalau misalnya studionya kecil, sebenarnya bisa aja langsung copy filenya terus dibawa pulang ke rumah, kita kerjakan itu animasi. Cuman kalau studionya besar kayak studio sos segala macam, yang kita bawa pulang itu aset yang masih nge-remote ke studio di kantor gitu loh. Jadi kita nggak perlu membawa semua file yang jumlahnya bergiga-giga, karena kan komputer kita di rumah pasti nggak kuat kan ya. Nah biasanya sistem remote-nya tuh benar-benar yang kita bisa mengerjakan di rumah, tapi nanti itu semuanya terhubung sama komputer yang ada di kantor, dan setelah jadi biasanya langsung kita upload, jatuhnya ke kantor lagi gitu. Sistemnya apa, namanya apa, dan bagaimana aku nggak tahu persis, tapi yang jelas kalau kita mengerjakan work from home, ya berarti memang bisa dua macam ya. Bisa dikerjakan semuanya dengan aset-asetnya dibawa pulang, atau kita remote. Jadi kita cuma mengerjakan bagian scene itu saja gitu. Nanti semua asetnya tetap dari kantor yang pusat. Sementara sih memang kita mengerjakan gitu. Oke. Berarti dalam membuat IP harus punya modal, duit. Modal duitnya untuk buka internet sama punya HP itu harus. Tapi kalau modal duit untuk bikin IP-nya sebenarnya enggak. Karena kan IP itu kan kalian buatnya gratis dong. Tinggal gambar sendiri, masukin di alat yang kalian punya, mau gambar manual, mau nggak ada masalah apapun. Yang jelas membuat IP ini modal duit hanya untuk kalian punya HP dan bisa connect ke internet sama beli pulsa. Tapi nanti kalau sudah jadi, sebelum kalian bisa ngetop dan lain-lain kan tinggal dipublish. Nah, publish itu lewat sosial media. Sosial media kan semua gratis. Buka YouTube juga gratis kan.
Oke, kira-kira gitu ya. Lumayan nih banyak juga pertanyaan dari teman-teman.